Kenapa sih pencatatan sipil itu penting? Pernah nggak sih kalian berpikir gimana caranya seseorang bisa mendapatkan akses kesehatan, akses pendidikan, dan bagaimana seseorang bisa membuktikan dirinya, membuktikan identitasnya? Semua dimulai dari satu hal yang penting. Apa itu? Yaitu pencatatan sipil. Seperti yang kita ketahui bahwa pencatatan sipil merupakan pencatatan peristiwa penting yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Lalu, kenapa pencatatan sipil itu penting? Yang pertama, untuk menjamin hak-hak dasar seperti untuk mendapatkan akses pendidikan, akses kesehatan, dan akses fasilitas publik lainnya, kita memerlukan identitas. Yang mana identitas kita dicatat dalam pencatatan sipil. Mulai dari kelahiran, kematian, pernikahan, perceraian, pengangkatan anak, dan lain-lain. Setiap penduduk tanpa terkecuali berhak untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan. Tentu saja hal ini dilakukan untuk menjamin hak-hak mereka agar dapat terpenuhi dengan baik. Untuk menghadapi berbagai kasus khusus seperti disabilitas, orang-orang dengan gangguan kejiwaan, dan kelompok rentan yang perlu diberikan akses terhadap pelayanan, tentunya pemerintah juga harus berpartisipasi secara aktif. Dalam hal ini bisa dilakukan melalui berbagai kebijakan-kebijakan seperti kebijakan jemput bola ataupun menghadirkan pelayanan langsung di wilayah masyarakat, dan juga berbagai kebijakan-kebijakan lain untuk menghadapi berbagai kasus khusus. Dalam hal ini, masyarakat, lingkungan sekitar, ketua lingkungan ataupun RT perlu berkolaborasi dan perlu berpartisipasi secara aktif. Agar apa? Agar para kelompok rentan ini bisa mendapatkan akses terhadap pelayanan dengan baik, sehingga hak mereka dapat terpenuhi. Setiap anak yang lahir di Indonesia memiliki hak yang sama untuk dapat hidup, untuk dapat diasuh, dan yang paling penting, hak untuk mendapatkan identitas dirinya. Apa yang harus dilakukan jika menghadapi kasus seperti ini? Yang pertama adalah segera berkoordinasi dengan aparat setempat, misalnya RT RW, kepolisian, ataupun kepada dinas sosial, ataupun dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dan yang paling penting adalah memastikan dulu keselamatan anak tersebut. Selanjutnya, pastikan anak tersebut mendapatkan penanganan medis dengan sesegera mungkin. Prioritas utamanya adalah keselamatan dan kesehatan anak tersebut. Selanjutnya, kita harus berkoordinasi dengan dinas kependudukan ataupun dinas sosial untuk memberikan identitas terhadap anak tersebut. Karena bagaimanapun, negara tetap wajib memberikan identitas walaupun orang tuanya belum diketahui. Selanjutnya, penerbitan akta kelahiran bisa dilakukan walaupun dengan orang tua tidak diketahui dengan mekanisme tertentu. Hal ini merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak-hak sipil anak tersebut. Kasus seperti ini hendaknya menjadi pengingat, karena setiap anak berhak untuk hidup, berhak untuk memiliki identitas, dan berhak untuk memiliki masa depan. Semoga kasus-kasus seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.